Banyak moms yang bertanya, "Dok, anak saya usia 1 tahun kok belum bisa berjalan ya? Apakah benar terlambat?" Jawabannya ada di video ini ya. Hai moms, ketemu lagi dengan saya Dr. Kania Ayu Paramastri, spesialis anak. Kali ini kita akan membahas tentang seputar masalah kesehatan anak. Jangan lupa pencet subscribe dan tombol loncengnya ya. Pertama, kita harus tahu apa sih milestone itu? Milestone itu adalah tahapan perkembangan anak. Dari dia baru lahir sampai biasanya dokter anak yang tahu sampai usia 6 tahun. Apa saja? Ada 4 ranah yang kita lihat. Nomor 1 adalah personal sosial. Apa sih personal sosial? Itu adalah hubungan si anak dengan lingkungan atau orang-orang lain di sekitarnya. Berhubungan dengan kemandirian si anak dalam memenuhi atau melakukan aktivitas hariannya dia sebagai bentuk tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah motor halus. Motor halus berhubungan dengan kecakapan dan kemampuan gerak motor kecil si anak. Ya, kemampuan mengambil, meraih, menulis, makan sendiri, grabbing, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa ada 2 nih. Dia menangkap maksud orang itu bicara apa, dan yang kedua adalah ekspresif. Bisakah dia mengeluarkan apa yang ada di pikirannya dan mengeluarkan apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Jadi kemampuan bicaranya dia. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah motor kasar. Motor kasar berhubungan dengan otot gerak tubuh tulangnya dia, loncat, berjalan, dan lain sebagainya. Oke, beberapa faktor yang bisa memicu keterlambatan dari milestone adalah nomor 1 dan paling penting adalah kurangnya stimulasi atau rangsangan. Maka kita sebagai parents, moms and dads harus terus merangsang atau menstimulasi anak kita agar mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan usianya. Nomor 2 adalah status gizi, nutrisi, berat badan. Apakah nutrisi yang didapat oleh si anak itu mencukupi baik dari makro maupun mikronutriennya. Karena kedua hal ini akan sangat berpengaruh dan menentukan kemampuan otak anak mengolah informasi dan merespon mengeluarkan ekspresi apa yang harus dilakukan bila ada rangsangan tersebut. Oke, jadi apakah selama bayi masih di dalam kandungan bisa dipengaruhi oleh status nutrisi dari ibunya? Bisa banget. Jangan lupa ada namanya 1000 hari pertama kehidupan. Dari mulai masa pembuahan atau konsepsi saat sperma dan ovum bertemu sampai si anak usia 2 tahun. Ini adalah golden period, golden age yang akan menentukan anak ini akan menjadi manusia dewasa seperti apa nantinya. Maka bila pertanyaannya adalah apakah masa dalam kehamilan bisa menentukan? Sangat menentukan karena dia termasuk ke dalam 1000 hari pertama tadi. Ranah keterlambatan yang paling sering dilupakan oleh orang tua itu justru adalah di ranah personal sosial, yaitu kemandirian dan hubungan atau respon si anak terhadap orang-orang di sekitarnya atau lingkungan di sekitarnya. Apa yang paling sering dilupakan? Coba deh misalnya usia 1,5 tahun. Mams, udah bisa belum anaknya yang usia 1,5 tahun melepas pakaiannya sendiri? Hah? Melepas pakaiannya? Ya belum dok, saya masih bantu. Ternyata itu terlambat loh. Karena kita merasa kita sayang, kita melakukan semua atau melayani si anak semua kebutuhannya. Padahal seharusnya si anak mulai diajarkan dan dirangsang untuk melakukan kegiatan hariannya dia. Sehingga nanti dia bisa menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan harian fisiknya dia. Usia berapa yang sering rentan mengalami keterlambatan? Biasanya sebenarnya semua usia rentan atau bisa mengalami keterlambatan. Parents paling sibuk adalah usia menjelang 10 bulan, 12 bulan, dan 1,5 tahun. Tadi itu karena hanya 2 ranah besar yang sering diinget-inget sama parents, sering-sering dicari tahu. Anak saya sudah bisa bicara atau belum? Anak saya sudah bisa berjalan atau belum?
Untuk hal-hal kecil yang lain, sering sekali parents, moms, dan dads tidak mengetahui secara detail harusnya si anak sudah melewati perkembangan apa. Makanya sering-sering dicek ya, buku KIA-nya sudah ada checklistnya, harusnya umur sekian bisa berkembang apa. Sebenarnya tanda bahaya itu tergantung tadi itu di ranah apa yang mau kita lihat. Dan di setiap masing-masing usia, tahapan usia itu punya atau memiliki tanda bahaya masing-masing. Contoh misalnya di ranah bahasa. Kalau misalnya sampai dengan dia usia setahun sebulan, si anak belum mengucapkan satu patah kata pun atau belum bisa memanggil moms atau dads dengan sebutan di rumah, maka itu menjadi tanda bahaya buat kita. Ada apa ini? Atau yang kedua, di ranah motor kasar misalnya. Sampai dengan usia 15 bulan, si anak belum bisa berjalan dengan baik. Nah, itu adalah contoh sederhana yang sering ditanyakan oleh moms. Contoh lainnya, jangan lupa cek di KPSP, di buku kesehatan anak. Per masing-masing tahapan usia, ada tanda bahayanya masing-masing. Moms harus lihat ya di rumah. Sebenarnya, perkembangan si anak akan dievaluasi secara berkala oleh dokter anak yang periksa anak moms loh. Setiap kali kita bawa imunisasi, dokter akan mengecek, sudah bisa apa ya anak moms pada saat umur sekian. Bila memang mengalami keterlambatan, maka kita bisa merujuk kepada dokter anak subspesialis tumbuh kembang. Nanti akan dievaluasi lebih detail, apakah benar anak kita terlambat. Terlambatnya di ranah yang mana? Apakah hanya satu, atau dua, atau jangan-jangan empat-empatnya. Bila memang benar ada keterlambatan, akan dipikirkan ada kemungkinan penyakit lain nggak yang menyebabkan keterlambatan itu, atau hanya karena kurang stimulasi. Nah, moms, udah lihat kan videonya? Kalau suka, jangan lupa pencet like, komen, dan di-share ya ke moms yang lain.